Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan memasuki babak penting. Telah dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa, mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim akhirnya menyampaikan pledoi atau nota pembelaannya di hadapan majelis hakim. Dalam persidangan ditemukan aliran uang dari salah satu mitra vendor ke belasan pejabat pengadaan setelah pengadaan selesai sebagai uang terima kasih. Tapi tidak ada yang dijadikan tersangka. Disinilah awal dari proses tukar badan demi prestasi, demi ilusi penegakan hukum. Semua saksi yang menerima uang gratifikasi itu disulap menjadi saksi pemberat. Dan mungkin demi kebebasan mereka, BAP tertulis mereka mengikuti alur penyidik. Dalam pembelaannya, Nadiem juga menegaskan program digitalisasi pendidikan yang dijalankan telah memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Fakta persidangan tidak membuktikan kesalahan dalam administrasi, tidak membuktikan bahkan adanya kerugian negara. Faktanya yang mulia, Chromebook ini menghemat anggaran dan berdampak besar bagi jutaan murid dan guru di seluruh Indonesia. Sebelumnya, simpang persepsi publik terjadi antara penilaian atas keberhasilan kebijakan dan dugaan pelanggaran hukum yang sedang diuji di pengadilan. Lalu, bagaimana makna pledoi itu dalam perspektif hukum? Kemudian, seberapa besar pengaruh amicus curiae dan opini publik terhadap proses peradilan nantinya? Pemirsa, dalam pledoinya Nadiem membantah seluruh tuduhan korupsi sebagaimana dakwaan jaksa. Nadiem meyakinkan hakim kasusnya bukan perkara korupsi yang sudah keliru sejak proses investigasi. Kita akan membahasnya bersama Ketua BPK RI periode 2019-2022 Agung Firman Sampurna, pakar hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Garnasih, dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia LMKPI Edi Saputra Hasibuan. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di NTV. Sama-sama. Selamat sore juga Ibu Yenti dan Pak Edi. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Agung. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ini kita akan mencoba mendiskusikan apa yang kita saksikan bersama dari pagi hingga sore ini, pledoi Nadiem dan juga kuasa hukumnya. Tapi kita akan mencoba bersama-sama untuk bisa memudahkan ini dicerna oleh publik, masyarakat awam ya. Saya ke Pak Agung dulu. Kalau mencermati pledoi Nadiem, analisa dan pemahaman Anda tentang apakah ada atau tidak ada kerugian negara? Tadi sudah jelas ya di dalam, kalau kita lihat gugatan jaksa kepada Nadiem kan beda dengan gugatan IBAM. Gugatan jaksanya menggunakan pasal 2. Iya. Gugatan pasal 2 atau pasal 603 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru, itu nggak ada kerugian negara. Jadi saya melihat bahwasannya kelihatannya pihak JPU sudah sampai pada kesimpulan nggak ngejar itu. Maka yang dikejarnya adalah pasal 2. Bukan. Kemahalan kan masih urusannya kerugian negara. Dia naik ke 603 atau pasal 2 kalau di Undang-Undang 3199, yaitu adanya persekongkolan seperti itu. Ini pasalnya agak karet ya, sehingga memang butuh strategi pembelaan tertentu. Jadi karet banget seperti itu. Tetapi dari bukti yang tadi ditampilkan, mulai dari sebenarnya kasusnya kasus apa? Kasusnya kan kasus pengadaan Chromebook. Nah, pengadaan Chromebook ini dianggap ada kerugian negara apabila kemudian terjadi pemahalan. Seperti itu kan? Iya. Tetapi alat bukti yang digunakan dalam pengadilan LHA kerugian negara BPKP, dan sudah sering saya sampaikan, tidak mengungkap dan membuktikan adanya persekongkolan yang menyebabkan adanya kemahalan. Nggak ada, kan konyol. Dia bikin hitungan sendiri pakai metode yang sama-sama kita tidak kenal, ya, rekalkulasi, dan kemudian harga rekalkulasi itu ternyata jauh. Jadi harga belinya, harga pengadaan Chromebook itu semuanya jauh di bawah harga pasar. Menggunakan mekanisme yang dilaksanakan oleh LKPP
nggak terlibat menteri sama sekali. Jadi jelas ya kalau kita pakai metode segitiga kerugian negara, dari yang namanya kerugian yang terjadi, kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang lalai atau sengaja, aspek perbuatan melawan hukum yang diklaim kemudian menyebabkan kerugian, dan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian itu tidak lagi relevan dibicarakan di sini. Karena apa? Karena gugatannya sudah tidak lagi bicara soal kerugian negara. Maka sekarang itu bergeser dugaannya kepada aspek yang lain, yaitu dianggap adanya konspirasi. Tapi konspirasinya itu saya melihat jauh sekali ya. Ini yang kalau boleh saya katakan, ini yang kita sebut dengan nama butterfly effect. Pernah dengar nggak, Mbak? Pernah. Ya, butterfly effect kira-kira kepak sayap di pesisir Jakarta akan menimbulkan angin topan di New York. Itu jauh banget. Apa yang dituduhkan, yang kemudian disampaikan sebagai contoh nih ya, barangkali biar para pakar yang juga hadir paham. Dituduhkan terkait dengan masalah keterlibatan Google di dalam AKAP ya. Google itu 3 kali masuk, 2017, 2019 awal, dan kemudian 2020. 2017 dan 2019 itu yang paling besar Google masuk di situ. Nah 2019-nya, 2019 awal, 10 bulan sebelum Nadiem jadi menteri. Jadi pada saat penambahan modal kedua, Nadiem pun belum tahu dia bakal jadi menteri. Yang sedikit adalah 2020 di sini. Jadi kalau ini mau dihubungkan itu konyol. Tapi ada yang lebih konyol lagi. Penambahan modal itu kan dampaknya adalah terjadinya dilusi saham. Jadi sahamnya Nadiem itu terus berkurang. Anunya kalau nilai nominalnya berkurang, tapi porsinya, voting right-nya berkurang. Dari 6,8 jadi 3,64, 3,4 jadi 3,6, 3,46, 3,46 jadi 3,4, akhirnya di 1,27%. Nah, kemudian ada lonjakan seakan-akan, ini karena Pak Nadiem ini tadi ironis ya, dia jujur, akibat dia jujur dia jadi tersangka. Menyampaikan kan di ujung, setelah kemudian kalau kita lihat 2020, setelah 1,27%, Google tidak terlibat dalam kebijakan stock splitting, Google tidak terlibat juga karena mereka berdua ini kalau digabungin tetap aja minoritas, Mbak. Ya. Dalam kemudian keputusan IPO, ya. Nah, tapi kemudian stock splitting yang kemudian itu mendahului IPO, dan kemudian IPO-nya sendiri itu menimbulkan lonjakan. Tapi kita tahu kan aturannya itu pemegang saham ini nggak boleh kemudian tiba-tiba langsung jual, perlu 8 bulan. Nah, setelah kemudian 1 tahun, dia turun lagi. Jadi orang kemudian mengenakan uang pengganti di angka yang di sini yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus utamanya, yaitu pemahalan harga. Ini kasusnya apa, yang dituduh apa, buktinya apa. Kurang lebih seperti itulah saya lihat. Oke, baik. Bu Yenti dan Pak Edi mohon ditahan dulu karena kita harus jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan melanjutkan diskusi ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di NTV Prime. Saya sekarang akan ke Bu Yenti. Bu Yenti, apa catatan paling menarik Anda setelah mencermati pledoi Nadiem hari ini? Ya, selamat sore. Ya, tadi kan ya namanya pledoi itu kan pembelaan ya. Pembelaan nanti juga masih ada beberapa tahap lagi sebelum putusan. Nah, tadi disampaikan bahwa menurut pihak Pak Nadiem itu tidak ada mens rea, kemudian tidak ada melawan hukum, tidak ada yang diuntungkan baik dirinya, orang lain maupun perusahaan-perusahaan, kemudian berbicara juga tentang tidak ada kerugian negara. Ya ada kerugian negara lah. Ini kan pasal yang didakwakan itu atau dituntutkan ya, sekarang dari penuntutan dituntutkan itu adalah pasal 607 Undang-Undang 2023 nomor 1 KUHP, karena memang pasal 2 Undang-Undang korupsi itu diambil alih oleh Undang-Undang nomor 603 KUHP.
ada unsur kerugian negara sebagai suatu syarat kalau seseorang akan dipidana dengan ancaman pasal 2 Undang-Undang Korupsi 2001 atau 603 Undang-Undang 2023, antara lain kalau yang pasal ini yang di 603 adalah melawan hukum, menguntungkan dirinya atau orang lain atau korporasi, dan ada kerugian keuangan negara. Baik. Itu yang dibahas. Tapi dari pihak Pak Nadiem mengatakan tidak ada, tapi dalam tuntutan ada. Dan bahkan dalam tuntutan disebutkan bahwa ada perhitungan BPK maupun BPKP. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi ya. Yang terjadi adalah yang sesuai dari proses persidangan itu sendiri yang sejak awal itu. Ya, saya pikir kita ikuti bagaimana dakwaan, kemudian pembuktian, dan kemudian dituntut. Dan sekarang pembelaan, nanti hakim yang akan melihat dan menilai apakah akan mengikuti tuntutan berdasarkan dakwaan dan pembuktian, ataukah ada pembelaan atau pledoi ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Begitu. Oke, jadi kalau Bu Yenti sebenarnya saat ini posisinya menurut Anda ada atau tidak kerugian negara? Gini, kalau dari tuntutan ada disebutkan kan, dituntutkan ada, bahkan disebutkan dalam tuntutan itu, mungkin yang di Tempo atau mana saya tidak hadir ya, itu ada perhitungan maupun BPK maupun BPKP. Apakah ada yang di awal atau yang di tengah-tengah kemudian disusulkan, itu yang ada di dalam tuntutan. Jadi Jadi gini, kita harus melihat ini ya, bahwa ini kan prosesnya panjang dan kemudian ada beberapa pembuktian dan kesan, yang dijadikan alat bukti oleh kejaksaan, antara lain bahwa ada pertemuan, atau disebutkan juga oleh Pak Nadiem tadi bahwa tidak waktu pertemuan sebelum dilantik itu yang ada PAG adalah tidak membahas ini, gitu kan, artinya ada itu, dan itu kelihatannya kejaksaan masuknya dari sana juga, bahwa ada pembicaraan sebelum dilantik. Dan kemudian hanya masalah substansinya tidak ada kemudian setelah dilantik, itu saja sih yang saya tangkap, begitu Mbak. Oke, baik, saya bergeser ke Pak Edi. Pak Edi ini mungkin untuk bisa lebih mengomentari dengan lebih tepat dan akurat ya, saya mencoba menyederhanakan apa yang tadi dikatakan oleh Nadiem dalam pledoinya, kemudian membandingkan dengan JPU. Kalau JPU itu kan versinya negara rugi 2,1 triliun, kemudian berubah menjadi kemahalan 1,5 triliun, kemudian ada lagi tambahan bahwa ada 621 miliar dari CDM yang dianggap tidak perlu dan tidak bermanfaat. Sementara hari ini melalui pledoinya Nadiem mencoba mengatakan bahwa laptopnya dipakai di sekolah, kemudian programnya berjalan dan tidak ada uang negara yang hilang. Jadi kalau barangnya ada dan dipakai, Pak Edi, ini kerugian negara 2,1 triliun itu cara menghitungnya dari mana ya Pak Edi? Ya, makanya saya tadi agak heran juga ya. Kalau misalnya disebutkan tidak ada kerugian negara ya, ini saya kira tidak perlu juga ditangani ya kalau memang tidak ada kerugian negara. Memang yang kemarin yang dijelaskan oleh JPU adalah ada persengkolan jahat ya yang dilakukan oleh Nadiem dan beberapa orang di sini adalah beberapa pihak ya. Artinya memang yang tentu yang di sini adalah menyebabkan adanya kerugian negara ya. Namun ya kita menghormati tadi yang disampaikan oleh Nadiem bahwasanya tidak ada kerugian negara, kemudian merasa tidak bersalah ya. Saya kira kita menghormati itu. Kemudian dan itu memang merupakan pembelaan ya seorang terdakwa. Tapi lagi-lagi adalah menurut pandangan kami adalah saya kira jaksa sangat punya cukup bukti bahwasanya ada termasuk juga kerugian negara, kemudian juga ada dugaan persengkolan. Saya kira ini sangat berbahaya ya. Pak Edi, berarti Anda berseberangan dengan pendapat Pak Agung tadi ya, bahwa ini buktinya apa, mau membuktikan apa, tidak ada hubungan apa, kemudian menuduhnya apa begitu? Ya, saya kira tidak demikian ya. Kalau menurut pandangan saya ya, karena bagaimanapun juga, kalau memang tidak ada kerugian negara, ngapain juga ini diproses ya? Toh negara juga nggak rugi ya. Tapi saya kira karena memang ada dugaan, sekali lagi ada dugaan, mungkin itulah makanya jaksa melakukan menuntut ya, sampai Nadiem sampai bisa bayangin 18 tahun loh. 18 tahun kemudian juga disuruh ganti rugi sampai triliunan ya. Saya kira memang ini adalah memang
sangat mendapatkan penonton dari masyarakat saat ini. Oke, Pak Agung mungkin bisa mau menanggapi. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwasanya 604 ya, barangkali yang ada kerugiannya. 603 itu Ini pasal ya? Pasal 2, kemudian pasal 3-nya jadi 604. Kalau kita mau bicara kerugian negara, saya udah menjelaskan di persidangan, saya udah jelaskan, saya 10 tahun, Mbak, ngitung kerugian negara ini. 2 tahun diantaranya 38 termasuk Jiwasraya dan Asabri. Saya itu bukan cuma punya kompetensi, tapi juga punya pengalaman ngitung kerugian negara. Salah satu pengalaman saya kontribusikan sama teman-teman di Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kan harus ada cerita, harus ada apa yang hilang, apa perbuatannya, dan hubungan kausalitas. Nah, kalau kita lihat, apa sih yang dituduh? Di mana katanya kerugian terjadi? Terjadi pemahalan harga kan? Nah, kita satu-satu dulu. Kalau kita bicara pemahalan harganya berdasarkan apa? Perhitungan kerugian negara. Perhitungan kerugian negara ini dibuat oleh BPKP. BPK tidak pernah membuat perhitungan kerugian negara terkait itu. Itu yang tadi Nadiem katakan baru dilakukan setelah dia ditangkap ya? Nah, jadi dan konyolnya adalah kan syarat untuk yang namanya pemeriksaan investigasi itu harus ada predikasi. Jadi harus ada kecurangan yang ditemukan lewat prosedur tertentu assurance. Sedangkan dua audit BPKP, lembaga yang sama, metode yang ruang lingkup yang sama, barang yang sama, periode yang sama. Dua audit BPKP sebelumnya tidak menemukan adanya kerugian negara, tidak menemukan adanya predikasi. Nah, dalam perhitungan yang ketiga, tiba-tiba ada predikasinya nggak ada, tiba-tiba ada predikasi, tiba-tiba ada perhitungan. Prosedurnya salah. Ini kita nggak bicara formalnya ya, di mana mereka nggak punya wewenang. Tapi oke lah, saya masuk kepada cara berpikirnya, secara substansial. Prosedurnya bagaimana? Tidak ada predikasi. Kemudian metode yang digunakan itu apa? Karena saya sudah jelaskan, ada 3 pendekatan, 8 metodologi menghitung kerugian negara. Nggak ada kalkulasi. Dan Anda bisa lihat, di pengadilan itu dinyatakan bahwa harga laptop itu lebih rendah dari harga pasar. Dodol nggak coba? Itu jadi satu nggak ada. Perbuatan melawan hukum ini perbuatan melawan apa? Harus dibuktikan di dalam laporan hasil audit kerugian negara, itu bahwasanya kalau dia ini kan pemahalan negara bisa 2. Bisa karena lalai, bisa karena sengaja. Kalau dia lalai misalnya satu prosedur kurang dan itu tidak jadi pidana. Kalau dia pidana berarti ada persekongkolan. Ada persekongkolan tuh antara siapa dengan siapa, Mbak? Antara mereka yang melaksanakan proses pengadaan. Siapa yang melaksanakan proses pengadaan? Yang melaksanakan proses pengadaan adalah LKPP. LKPP yang memanggil vendor, memanggil prinsipal, mengoperasikan, memutuskan untuk tayang. Gimana ceritanya sampai ke Nadiem? Dia pengguna anggaran, turun ke bawah Dirjen KPA, turun lagi PPK, kemudian ke LKPP. Jadi antara proses, kalau ada yang dianggap dalam pemahalan ini ditersangkakan, yaitu ke LKPP, distributor, vendor. Ya kan mereka yang pertama kali yang ditersangkakan. Tetapi saya tidak katakan prosedurnya salah. Prosedur yang dilakukan oleh LKPP sudah sangat benar dan tidak mungkin ada pemahalan harga. Tidak mungkin. Karena apa? Karena pengamanannya berlapis-lapis. Ditentukan dulu SRP, dijual di bawah SRP. Kalau terjadi pemahalan, ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi kalau terjadi pemahalan, itu mereka harus ganti. Dan untuk mengetahui apakah terjadi pemahalan, dilakukan audit kepatuhan 2 kali. Nggak ada oleh BPKP. Malah kemudian dikonyol, ditambah lagi di situ. Kan saya kan ngitung banyak, bukan setahun 2 tahun saya kerja. Nah, saya di mana saya bilang ininya? Jadi Pak Agung kalau mencermati kasus ini benar-benar tidak ada kerugian negara ya? Kalau dari saya tidak ada kerugian negara, tidak ada, 0. Tidak ada, 0. Oke, saya ingin masuk sedikit dan loncat sedikit mungkin ke Bu Yenti. Bu Yenti ini kan berhubungan karena tadi Pak Agung menyebutin soal LKPP, soal vendor, dan soal PPK Kementerian. Tadi disebut juga di pledoi Nadiem, hanya ada 3 pihak yang menentukan harga, yaitu vendor, LKPP, dan PPK Kementerian. Dan ketiga pihak ini menyatakan bahwa Nadiem tidak terlibat dan tidak melakukan intervensi. Dan ini memang mungkin sesuatu yang berbeda dengan BAP tertulis. Komentar Anda seperti apa, Bu Yenti? Teryakinkan tidak Anda bahwa memang ada sesuatu yang berubah antara BAP tertulis dengan fakta di persidangan? Ya, baik. Tapi mohon maaf, saya ingin meluruskan ya. Menurut saya, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu pindah menjadi 603 dan 604. Pasal 2 itu 603.
dan unsurnya seperti itu tadi saya menyatakan unsur tindak pidana korupsi yang dituntutkan maupun dinyatakan di denial di dalam pledoi ya, itu memang bedanya pasal 2 dan 3 itu adalah pasal 2 itu melawan hukum, pasal 3 itu penyalahgunaan kewenangan, tapi unsur di belakangnya sama, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menimbulkan kerugian negara. Dua-duanya ada, nggak ada perubahan. Saya ingin menyampaikan itu karena saya juga tim perumus dari KUHP dan memang kita pindah ke sana. Jadi yang berubah adalah pidana minimumnya dan yang unsur lain tidak. Itu sama Pak Agung. Jadi dua-duanya ada. Ini kan saya tidak mengatakan bahwa ada apa tidak kerugian negara karena saya dari akademisi ya, silahkan nanti. Nah sekarang saya menjawab bahwa ya memang di dalam satu proses persidangan itu, proses peradilan mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan nanti, yaitu diawali dengan BAP pemeriksaan di penyidik, itu memang yang di BAP tertulis. Tetapi kalau itu tidak dibacakan, kalau orangnya hadir, yang harus dipertimbangkan adalah yang disampaikan di fakta persidangan. Itu yang dalam teorinya seperti itu. Oke. Jadi saya melihat bahwa ya memang dari tuntutan dan dakwaan tuntutan dan kemudian pledoi jauh sekali berbeda, bahwa di sana ada vendor dan sebagainya. Itu menurut kalau dalam tuntutan itu kan 12 atau berapa itu ya, tapi tadi sebutkan tiga-tiganya itu tidak ada. Dan saya tadi juga mengikuti bahwa bahkan saya tuh tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Nadiem, bahwa kenapa yang menerima gratifikasi itu kok justru menjadi Saksi-saksi, iya. saksi ada charge itu kan harusnya ini kan saya objektif aja ya, itu satu. Kalau saya ya saya ingin menyampaikannya tentang itu karena substansi satu-satu ya tergantung kepada persidangan, dan saya tidak ikut persidangan semuanya, tidak semuanya saya ikut gitu ya. Dan kemudian uang pengganti itu yang saya ingin menyampaikan di sini, uang pengganti yang kemudian ada 4, sekian triliun dan tambah 900 sehingga menjadi 5, sekian triliun. Nah itu yang saya heran, 4, itu dari mana gitu ya. Karena yang saya baca adalah karena tidak bisa menyampaikan dari mana asal-usulnya berkaitan dengan LHKPN, maka itu menjadi pengganti. Menurut saya itu yang harus dijelaskan. Itu kemungkinan uang pengganti seperti itu hanya karena di LHKPN-nya seperti ini. Nah, itu LHKPN kan hartanya Pak Nadiem, itu kan bisa jadi di 2 hari sebelum adanya kasus ini. Nah ini harus hati-hati juga gitu ya. Yang 900, kalau yang 900 miliar kalau memang itu ada buktinya ya itu saja gitu. Jadi dan kemudian ada denda 1 miliar kan gitu. Jadi nanti kalau itu terbukti, putusannya adalah putusan pemenjaraan, kemudian denda 1 miliar dan uang pengganti. Nah uang pengganti itu sesuai yang dihitung tadi, yang kerugian negaranya berapa, dan kan kerugian negara itu kemudian kemana saja gitu kan. Ini kan pelakunya katanya bersama-sama. Kalau bersama-sama kan pelakunya banyak. Artinya yang diuntungkan banyak. Jadi ini juga harus ada secara matematis dihitung. Jangan semua orang kemudian pada satu orang. Apakah memang orang ini semua mendapatkan keuntungan dari kerugian itu semua? Itu yang perlu diperhatikan. Saya tidak mengatakan jumlah tapi jangan sampai melampaui kerugian yang menurut JPU itu ada buktinya. Nanti tergantung kepada hakim bagaimana menilai bahwa dari pihak Pak Nadiem mengatakan tidak ada gitu ya, tidak ada kerugian negara, bahkan harganya itu adalah jauh lebih murah daripada yang ada gitu ya. Jadi tidak ada kelebihan. Tapi kan ini prosesnya saya juga heran bahwa saya baca dari media ya, karena media itu bagi saya sebagai akademisi sangat penting, karena itu adalah kontrol kita adalah media gitu kan. Kita kan tidak ini ya, bahwa disebutkan antara di Tempo kalau nggak salah di beberapa media bahwa ada kerugian negara dan ada pernyataan baik dari BPK maupun BPKP, itu saja ya. Nah itu nanti tergantung setelah adanya pembuktian itu adalah ketika proses dari BAP, kemudian saksi-saksinya diundang, kemudian ada clarification di situ, itu namanya pembuktian. Jadi setelah
surat dakwaan, kemudian semua proses-proses itu adalah pembuktian sampai nanti dengan tuntutan tadi. Jadi sebelum tuntutan itu adalah pembuktian. Kalau dalam pembuktian tadi yang saya katakan bahwa yang namanya fakta hukum adalah yaitu dari BAP itu disampaikan apakah itu clear atau tidak. Itu yang kemudian dinyatakan terbukti di situ, yang terbukti itulah fakta hukum. Jadi bukan yang ada di dalam BAP. Karena kan banyak juga cabut BAP dan sebagainya. Baik. Begitu. Baik. Saya bergeser ke Pak Edi. Pak Edi, sekarang mungkin kita bahas sedikit soal WA Group 6 Mei ya. Ini kan ada perbedaan juga antara JPU yang mengatakan bahwa WA Group 6 Mei itu mereka jadikan bukti awal bahwa Chromebook itu diarahkan sejak sebelum menjadi menteri. Sementara hari ini melalui pledoinya baik Nadiem maupun kuasa hukum mengatakan bahwa tidak ada kata-kata atau putusan pengadaan ketika WA Group pada 6 Mei itu. Nah, Anda sendiri mengamati atau mencermati persidangan selama ini dan kemudian pledoi hari ini, apa yang Anda pahami dari WA Group tanggal 6 Mei ini, Pak Edi? Ya, saya kira kan gini ya, ketika misalnya jaksa menggunakan WA sebagai barang bukti atau petunjuk ya, tentu saya kira itu kan sudah punya dasar ya. Artinya memang ada petunjuk-petunjuk yang kuat bahwasanya WA itu memberikan suatu petunjuk bahwasanya ada niat ya. Pak Edi yakin sekali dengan jaksa penuntut umum berarti ya Pak Edi? Ya tentu, karena kalau saya melihat ya, saya sebagai masyarakat, kemudian ada tuntutan seperti ini, tentunya memang kita perlu simak ya. Dan kemudian yang paling penting adalah rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh JPU tadi, yang kemarin-kemarin ya, saya kira memang mereka pasti juga memiliki ya cukup bukti ya, karena bagaimanapun juga persidangan ini kan sebetulnya merupakan hasil dari persidangan sebelumnya ya, termasuk juga ada beberapa tersangka atau terdakwa yang sebelumnya sudah mendapatkan vonis ya, dan ini semua saya kira itu pasti ada kaitan. Kenapa? Makanya itu ada persidangan sampai saat ini. Jadi Anda tetap yakin bahwa memang WA Group 6 Mei itu bisa membuktikan ada niat jahat berarti ya Pak Edi, dari awal? Iya betul ya. Ya, ketika misalnya sekarang kita mendengarkan tadi bahwasannya disampaikan oleh Pak Nadiem misalnya, ya saya kira nggak apa-apa, itu bagian daripada pembelaan dan memang itu diatur dalam undang-undang, kita harus hormatin itu ya, bagian daripada pembelaan pledoi ya yang disampaikan oleh Nadiem. Nah, toh nanti pada akhirnya kan jaksa juga akan memberikan suatu tanggapan ya, kemudian juga nanti padanya hakim juga akan memberikan suatu putusan atau vonis ya, apakah memang termasuk tuntutan tadi bisa diterima atau pembelaan ini justru yang benar ya. Kita lihat seperti apa nantinya. Oke, saya ke Pak Agung lagi. Pak Agung katanya melihat sendiri WA grupnya seperti itu apa? Kalimat itu go ahead. Jadi ada orang berdiskusi bagaimana apakah ini dilaksanakan atau tidak, jawaban dia go ahead. Jadi tidak ada istilah ini harus mengatur dan sebagainya, go ahead. Jadi ada beberapa, ada dua. Ada usulan dulu baru ada kemudian. Ada usul ya, seperti itu. Apakah mau pakai Windows atau pakai Chrome seperti itu. Tapi kalau Anda lihat ya, ini akan lihat. Karena apa? Karena peraturan Menteri Pendidikan dan sebelumnya juga mengunci Windows, kemudian mengunci Chrome, dan mengunci Windows dan mengunci Chrome tidak menutup kesempatan karena yang dijual itu bukan aplikasinya, laptopnya. Iya. Bisa pakai Zirek, bisa pakai Lenovo, bisa pakai Samsung, nggak ada. Ya, jadi itu satu hal. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Yenti terkait dengan kerugian. Nah, kerugian yang dibuat oleh LHA yang dijadikan sebagai bukti material utama adalah 1,56 triliun. Jadi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang disepakati, 1,56 triliun yang akan menjadi kerugian negara dan dibebankan. Ya kan seperti itu gambarannya. Tetapi kan tiba-tiba dalam persidangan jaksa punya perbedaan antara jaksa dan kemudian BPKP, di mana menurut jaksa ada CDM, ada aplikasi Chrome Device Management yang angkanya 600 miliar, dan itu menurut dia menjadi lebih banyak. Ini kan merupakan gambaran bahwa jaksa sudah kemudian membatalkan bukti material yang diajukannya sendiri. Dia nggak sepakat dengan satu-satunya bukti material yang sangat dibutuhkan dalam perkara ini. Nah, mengenai masalah angka yang 5 triliun, itu kan sebenarnya kan diambil dari LHKPN-nya Nadiem dengan alasan tidak bisa dijelaskan. Padahal jelas-jelas dijelaskan.
melalui yang namanya SPT pajaknya, kejadiannya, kapan angkanya seperti itu, dan berapa angkanya setelah tidak lagi menjadi menteri. Itu kan angka ketika LHKPN itu pada saat beberapa saat setelah terjadinya IPO, GoTo. Nah, yang itu kalau dalam manual ada disebut net realization asset. Jadi aset yang tidak direalisasikan. Nah, setelah 1 tahun setelah itu angkanya turun lagi. Dan itu adalah yang saya bilang tadi 1,27% itu. Jadi tidak ada hubungan antara hartanya Pak Nadiem yang sudah dijelaskan baik di LHKPN-nya secara jelas, di SPT-nya secara jelas, tiba-tiba langsung dinyatakan sebagai 5 triliun. Angka kerugian negaranya 1,56 triliun, Mbak. Oke, Pak, di dalam hal LH kerugian negara. Anda nih kalau kemudian mencoba mencermati puzzle-puzzle ini, bagaimana jaksa kemudian menyusun dan mengolah bahwa bukti ini kemudian membuktikan tudingan atau tuduhan dakwaan ini, Anda melihatnya ini jaksa tidak mampu memahami proses penghitungan atau memang sengaja? Enggak. Jadi kalau saya lihat seperti ini, saya bersangka baik dengan teman-teman kejaksaan. Saya kan kerjasama lama. Saya meriksa mereka 6 tahun. Saya itu pemeriksa kejaksaan, Mbak. Dari 2015 sampai dengan 2019. Bukan hanya membantu mereka dalam konteks penegakan hukum, jadi membantu mereka juga dalam konteks tata kelola. Jaksa ini akan bekerja berdasarkan informasi. Nah, informasi orang-orang yang tadinya dalam tanda kutip lapaknya tersingkir itu banyak. Tetapi kalau kita lihat satu persatu ya, apa yang disampaikan di persidangan, yang mereka sampaikan itu tidak terkait dengan perbuatan korupsi. Rasa tidak senang dengan Pak Nadiem. Jadi harus dibedakan antara orang itu melakukan perbuatan yang menurut pendapat kita secara subjektif tidak menyenangkan dengan terlibat atau tidak terlibatnya dia dalam satu perkara korupsi. Apalagi terkait dengan kerugian negara. Makanya saya katakan tadi, kalau kita mau bicara kerugian negara, segitiga kerugian negara itu. Ada yang namanya kerugian negara, dihitung dengan metode yang benar, sebenarnya awalnya harus pakai dengan lembaga yang punya wewenang juga. Tapi kita nggak usah bicara yang itu. Ada perbuatan melawan hukum dan ada hubungan kausalitas. Yang kemudian menghubungkan antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kemudian kerugian yang terjadi. Saya kasih contoh nih gampang. Ada anak kecil, bukan anak kecil, ada anak remaja 18 tahun, kan udah boleh ya, bawa mobil dan tabrakan. Manja nih, ditangkap sama polisi, terus polisi tangkap, Dek, kenapa kamu nangkap? Dia dengan entengnya bilang, habis bapak sih beliin mobil. Padahal bapak, orang tua beliin anaknya kendaraan, pertama umurnya udah cukup. Kedua dia lihat kegiatannya mungkin banyak ya, dari sekolah mungkin nanti mau les, dari situ mau les piano, mungkin juga mau les ngaji. Supaya efisien dibeliin kendaraan. Nah tetapi ini anak umur 18 tahun di tengah jalan mungkin bertengkar sama pacarnya. Karena dia bertengkar sama pacarnya, bawa mobil nggak konsentrasi, masuk jalan ngelawan arah, tabrakan. Sekarang pertanyaannya, penyebab kejadian kecelakaan itu siapa? Si anak yang kemudian tidak hati-hati membawa kendaraan atau bapaknya yang beliin mobil? Kondisi yang sekarang tuh seperti itu. Pembuat kebijakan di sini itu maksudnya baik dong, digitalisasi dibutuhkan dan sudah dimanfaatkan. Sebenarnya kalau kita mau cerita banyak antara bermanfaat dan berfungsi itu sebenarnya punya dua aspek berbeda. Kalau kita bicara berfungsi itu artinya kepatuhan, tidak berfungsi kerugian negara. Bermanfaat itu kinerja. Tidak bermanfaat, tidak ada kerugian negara. Pak Agung, tapi kalau dalam ilustrasi Bapak tadi anak menabrak kemudian menyalahkan bapaknya membelikan mobil, berarti siapa anak di dalam kasus Nadiem ini? Nah kalau misalnya, tapi ini saya tidak katakan, ini ilustrasi begitu jauhnya antara kemudian siapa yang membuat terjadinya masalah dan kemudian keputusan terkait dengan fasilitas yang ada di situ. Kebijakan itu dibuat sama menteri, dia memang harus buat kebijakan. Dan kebijakan itu adalah kebijakan yang sama-sama kita ketahui baik dan sudah bermanfaat, menyelamatkan pendidikan kita selama pandemi. Tetapi kemudian seandainya, ini saya katakan seandainya, ada masalah pemahalan harga, itu terjadi dalam proses pengadaan. Ingat, menteri itu pengguna anggaran, di bawahnya ada kuasa pengguna anggaran, eselon 1, ke bawahnya lagi ada PPK. Nah, PPK kemudian akan ada prosedur pakai LKPP, pakai e-procurement, pakai e-katalog, dan lain sebagainya. Kalau harga laptop yang kemudian diperjualbelikan itu lebih tinggi harganya dari harga pasar, dia nggak bisa mungkin tayang. Di e-katalog. Bisa tayang di e-katalog, LKPP sudah melakukan pengujian. Iya, sudah dikunci e-katalog juga ya? Sudah dilakukan pengujian, dipanggil mereka bahwasanya harga yang ditawarkan kemudian menjadi SRP, suggested real price itu adalah harga yang ada di bawah harga pasar. Nanti distributornya
Misalnya katakan Bhinneka, saya pernah katakan harus jual di bawah SRP. Iya. Jadi SRP di bawah harga pasar, harga jualnya lagi di bawah SRP. Seandainya, ini ada yang namanya mitigasi resiko. Seandainya terjadi penjualan tuh di atas harga pasar bagaimana? Mereka sudah tanda tangan, ada namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Iya. Jadi kalau ternyata di atas itu, mereka harus ganti. Kalau mereka ada masalah, kerugian negara, pemahalan, siapa yang harus bertanggung jawab pertama kali? Distributor yang menjual. Oke. Makanya dia tanda tangan. Jadi nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke atas ya. Oke. Nggak sampai ke sana. Ini prosedur ya, biar tahu bisnis proses, biar masyarakat juga tahu bisnis prosesnya seperti apa. Tapi saya katakan lagi bahwasanya masukan yang datang ke kejaksaan mungkin banyak. Karena mungkin selama ini uang banyak begitu kan, ngadulah seperti itu. Akhirnya jangan-jangan memang ini benar. Muncul dong skeptisme di kejaksaan dan kemudian case-nya di building. Sayangnya mungkin ada hal-hal yang setelah kita lihat memang lemah dan ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke. Baik, kita akan break dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami kembali usai jeda. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya kembali lagi ke Bu Yenti ya. Bu Yenti, ini tadi ada yang cukup menarik tadi dari pledoi Nadiem yang kemudian membandingkan antara atau mempertanyakan mengapa saya dipertanyakan untuk laptop seharga 5 juta padahal ada pengadaan laptop untuk pejabat-pejabat termasuk pejabat di kejaksaan yang harganya 11 juta. Komentar Anda ini cukup meyakinkan tidak Bu Yenti untuk meyakinkan baik majelis hakim maupun juga publik di luar bahwa memang ada sesuatu yang aneh dalam tudingan atau tuduhan bahwa ini kemahalan? Ya, kalau sampai ke tingkat menteri tanyakan harganya ya sebetulnya nggak ke sana ya. Karena kan itu kan tingkat berjenjang ya, hanya kita harus lihat peraturannya ketika suatu pengadaan lebih dari sekian berapa ratus juta atau miliar itu ya, itu kan harus ada tanda tangan menteri apa tidak, itu secara administrasi harus dilihat gitu ya, disesuaikan dengan pertanyaan kepada menteri gitu ya. Kalau terlalu teknis begitu ya mungkin menteri nggak tahu gitu ya. Dan bisa jadi kan itu macam-macam kan, harga itu kan bermacam-macam gitu ya. Tapi begini, saya ingin bahwa pengadilan ini betul-betul bukan deliberation gitu ya, mendengarkan bahwa dari orang di luar sana mempertanyakan bagaimana jaksa, kemudian di sini bagaimana menyatakan bahwa tidak bersalah dan itu janganlah ya. Ini kita serahkan aja pada proses hukum. Saya tidak ada deliberation. Itu deliberation itu suatu keputusan yang bukan keputusan hukum sebetulnya. Itu keputusan misalnya kita mau menerima ini apa tidak, mendengarkan masukan-masukan. Tetapi kalau pengadilan tidak bisa, harus mendengarkan, kalaupun masukan adalah masukan dari ahli-ahli yang dihadirkan, saksi yang dihadirkan, baik saksi ada charge maupun saksi a charge, itu kan ada ya, itu kan ada prosesnya. Dan nanti apakah hakim itu pasti akan membahas mulai dari melawan hukumnya ada apa tidak, kemudian yang diuntungkan, kemudian kerugian negara, itu yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Itu pun nanti hakim harus ada keyakinannya gitu. Jadi nanti silahkan di sisi keyakinan itulah hakim menajamkan pemikirannya, ya, dikatakan nuraninya berkaitan dengan pembuktian tadi secara fakta itu terbukti, bahkan secara fakta misalnya kelihatan terbukti sah saja, kalau hakim tidak yakin itu bisa bebas gitu ya. Itu adalah ada dua hal yang beda antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Hakim itu selain berkaitan dengan pembuktian alat bukti dan bisa dibuktikan, itu ada keyakinan, itu terserah hakimnya. Disinilah nanti kita akan melihat bagaimana quality dari para hakim Indonesia itu gitu. Tapi jangan berkaitan karena ada deliberation masukan-masukan yang dari mana-mana itu ya, supaya kita bisa due process of law-nya itu supaya betul-betul objektif berdasarkan fakta yang ada. Oke, baik Bu Yanti, menarik Anda mengatakan itu karena memang
Kalau dari pengalaman saya bicara dengan sejumlah pakar hukum pidana, Bu Yenti, hakim itu kan memang seharusnya bebas dari intervensi ya. Tetapi kita sadar betul bahwa hari ini kasus ini mendapat perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia setelah kemarin pembacaan tuntutannya yang kemudian sangat mengagetkan, mungkinnya dinilai sangat mengagetkan oleh publik, dan kemudian kita bisa merasakan bagaimana tokoh-tokoh kemudian bicara, influencer-influencer pun bahkan begitu ribut di media sosial mengangkat soal kasus Nadiem ini. Nah, menurut Anda dengan tekanan yang begitu tinggi, kita bicara hakim ya, hakim juga manusia, Bu Yenti. Ini kan artinya ada pertaruhan ya, Bu Yenti, antara di satu sisi mungkin mereka bisa menjadi pahlawan publik, atau di sisi lain mereka akan memilih akan dicap sebagai bagian dari konspirasi atau kriminalisasi terhadap kebijakan menteri. Harus seperti apa sebenarnya hakim agar benar-benar bisa bebas dari tekanan ini di saat kasusnya memang seviral ini, Bu Yenti? Iya, kita udah beberapa kali ya belakangan ini sering semacam ada intervensi ya. Intervensi itu baik itu positif maupun negatif pada akhirnya. Bahwa memang pada prinsipnya hakim itu memang betul-betul harus steril dari itu tadi yang saya katakan deliberation, masukan-masukan yang bukan dalam koridor pembuktian di pengadilan. Meskipun ada amicus curiae itu memang boleh, tapi seberapa besar itu akan dipertimbangkan silahkan. Tapi pertimbangan amicus curiae pun itu masukannya tentu harus dibantah. Misalnya mengikuti amicus curiae tentu hakim harus menselaraskan dengan dakwaan tadi, dakwaan dan pembuktian bahwa itu tidak terbukti dan kemudian ini sesuai dengan amicus curiae-nya itu. Tapi bukan berkaitan amicus curiae-nya itu, tapi berkaitan dengan fakta yang ada gitu ya. Saya berharap seperti itu. Apapun ya, kalau hakim kita jangan nanti kita juga dalam posisi ya, kita ini dalam posisi sedang akan memberantas kejahatan korupsi Indonesia itu luar biasa sekarang ini, nomor 1 loh di Asia Tenggara ya, tinggi sekali dengan IPK yang di bawah 4 ya, di bawah 40 itu menyedihkan sekali. Itu kembali ke tahun 2004 ini keadaan ini. Nah ini jangan sampai nanti kita di satu sisi mengatakan bahwa koruptor itu seperti di Cina harus pidana mati, harus begini. Kemudian kita di sisi lain mengatakan bahwa jangan mengkriminalisasi. Nah ini adalah merupakan tantangan bagi semangat pemberantasan korupsi dan juga profesionalitas dalam memutuskan. Baik tentu sebelumnya adalah profesionalitasnya dari penyidik, penuntut umum karena ini dia dari Kejaksaan Agung, jadi penyidiknya juga dari Kejaksaan Agung dan JPU-nya juga Kejaksaan Agung, dan juga di satu sisi adalah terdakwa yang ada PH-nya ya, pembela advokat ya sekarang dalam KUHP baru disebut sebagai advokat, dengan advokatnya. Dan ini kita akan lihat dan memang kalau saya lihat bahwa yang mengagetkan adalah memang uang pengganti, dan uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka ancaman pidananya bisa dijatuhi pidana atas uang pengganti yang tidak terbayar itu adalah sampai dengan berapa 6 atau 7 tahun gitu ya. Itu bagi saya itu kok tinggi ya. Perasaan dulu saya ikut sejak Stranas KPK ya, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi sejak 2004 saya mengikuti di sana itu bahwa kalau nggak salah itu kita tidak akan lebih dari 2 tahun untuk apa? Toh ada 18 tahun ini yang saya bingung ini ya. Tapi kan itu penuntut umum terserah aja ya. Semoga hakimnya mempunyai pertimbangan berkaitan dengan uang pengganti, dan uang pengganti yang namanya uang pengganti itu adalah pengganti yang dikorupsi saja, misalnya itu terbukti. Tapi kok ini yang 4, sekian sehingga ditambah ini menjadi 5, sekian triliun. Nah ini yang harus dijelaskan gitu. Ini nanti hakim harus menjawab tentang ini. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Edi. Pak Edi, menurut Anda seberapa besar tekanan publik bisa mempengaruhi putusan hakim nanti? Halo? Iya, silakan Pak Edi. Ya. Tentu kita memang harus mengikuti ya perkembangan ya. Termasuk juga nanti seperti apa akhirnya ya. Tapi yang pasti adalah kita semua pihak harus menghormati apa menjadi putusan pengadilan, termasuk nanti vonis hakim ya. Dan memang banyak pihak yang kemarin ya, kalau kita lihat mengamati bahwasannya ini merupakan
ada unsur kriminalisasi ya dalam kasus ini. Tetapi lagi-lagi adalah kalau kami melihat ini murni adalah masalah hukum ya. Kemudian bahkan dikait-kaitkan dengan bahwa ada pihak yang tidak senang dan sebagainya ya. Saya kira ini semua nanti yang bagus adalah mari sama-sama kita lihat seperti apa nanti putusan vonis hakim ya di dalam hal kasus Nadiem Makarim ini. Kita juga tidak tahu ya apakah memang apa yang menjadi tuduhan jaksa tadi itu betul adanya ya. Tapi kalau memang itu betul saya kira ini sangat disayangkan ya. Namun demikian saya kira semua pihak tentu akan memegang praduga tak bersalah ya. Saya kira tidak ada yang menyatakan Nadiem bersalah sebelum ada putusan pengadilan ya. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk semua narasumber. Saya ke Pak Agung dulu. Mungkin Pak Agung, kalau melihat pledoi hari ini, menurut Anda seberapa besar peluang Nadiem bisa bebas? Sudah barang tentu itu ada sepenuhnya merupakan wilayah otoritas hakim. Ya, saya sebagai akademisi sama dengan Bu Yanti, saya mengajar audit keuangan negara, audit kinerja sektor publik, dan kemudian sistem pengendalian intern. Saya sepakat dengan beliau bahwasanya yang terpenting di pengadilan itu adalah bukti-bukti. Bagaimana kemudian bukti-bukti, dan kita sudah lihat bagaimana bukti-bukti. Nah, sayang sekali teman-teman mungkin tidak melihat bagaimana pembelaan yang dilakukan oleh pengacara hukum setelah Nadiem. Jadi kalau Nadiem kan umum ya, general saja. Detailnya itu ada 22 poin kalau yang saya dari nggak tadi salah. siang ke sore ya? Yang dari jam 13 ke jam 18 selama 5 jam itu kan satu persatu itu. Semua titiknya itu kan dikulitin satu persatu. Yang itu yang merupakan menurut pendapat saya hal-hal yang menjadi bukti di pengadilan. Saya sepakat bahwasanya pengadilan itu harus mengedepankan due process of law. Jadi due process of law-nya penting dan kemudian sudah barang tentu adalah bukti-bukti. Nah, saya ingin mengatakan juga bahwasanya ini adalah proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum itu tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Salah satunya adalah sebegini. Sebagai contoh, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 15 2006 Pasal 10 Ayat 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dan kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026 yang punya wewenang untuk menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi saya pikir kita menghormati hukum, kita menghormati penegakan hukum, dan kita tidak boleh melakukan, kita dukung yang namanya penegakan hukum, khususnya terkait pemberantasan korupsi, tapi tentunya tidak lakukan dengan alasan kita menegakkan hukum, jangan kemudian kita langgar hukum, apalagi melanggar konstitusi. Oke, baik. Bu Yanti, seberapa besar peluang menurut Anda bahwa apa yang dimohonkan Nadiem dalam pledoinya hari ini agar dibebaskan akan bisa dikabulkan oleh majelis hakim? Iya, hari ini kan tanggapan atas tuntutan ya. Ini nanti kan akan kita lihat dalam replik dan dupliknya nanti, gitu ya. Ya masing-masing jaksa dengan presumption of guilt-nya, and then pengacara dan kita semua adalah presumption of innocence-nya, gitu kan, seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat dengan bukti-bukti bukti bantahan yang disampaikan oleh lawyer, advokat tadi sampai sore tadi, yaitu nanti akan kita sandingkan dengan yang dituntutkan tadi, gitu ya. Tapi saya hanya ingin ya agak heran juga dengan uang pengganti dan tiba-tiba menyatakan karena tidak bisa dijelaskan menurut perspektifnya jaksa langsung menjadi uang pengganti. Ini yang saya agak heran gitu ya. Kalau untuk penyitaan saja misalnya penyitaan itu atau blokir masih dimungkinkan yang karena nanti akan diputuskan dalam putusan, atau kalau ada pencucian uang itu masih bisa. Tapi kalau pencucian uang itu jelas bahwa yang disita itu harus yang setelah terjadinya korupsi itu, kalau itu terbukti. Nah, ini yang saya ingin ditertibkan lah ya, masa pidana pengganti kok setinggi itu gitu ya. Ini berarti yang bisa menertibkan hakim lah ya, Bu Yanti?
Ya hakim, dan kita harus disampaikan karena hakim itu kan mengikuti teori-teori ya Mbak. Maaf, saya juga terlibat dalam perumusan KUHP ini 21 tahun dan saya juga mendengarkan bagaimana KUHP itu dibuat dan itu yang kemudian diterapkan oleh para penegak hukum gitu ya. Artinya adalah esensi-esensi yang difikirkan oleh para pemikirnya waktu itu yang tentu saja tidak boleh langsung semaunya juga penegak hukum, even though, meskipun itu hakim juga harus ada pertimbangan yang ilmiah itu, maka dihadirkan ahli-ahli begitu Mbak. Baik. Terakhir Pak Edi, silahkan kalau Anda membacanya seberapa besar peluang pledoinya diterima sepenuhnya oleh hakim? Tentu nanti akan menjadi penilaian hakim ya, apakah memang pledoi ini masuk akal atau tidak ya. Tapi yang pasti adalah saya kira apapun juga buat kita adalah tentu kebenaran yang paling penting ya. Apakah memang tadi tuntutan jaksa tadi benar atau mungkin pledoinya justru yang benar ya. Kita lihat saja nanti. Yang penting sama-sama, mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang saat ini yang berlangsung ya. Saya kira pasti hakim akan memberikan suatu putusan yang terbaik dan memberikan rasa keadilan. Baik, terima kasih Pak Edi, Bu Yenti, dan juga Pak Agung untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita akan sama-sama pantau terus, masih ada replik dan duplik setelah ini, dan kita akan menyaksikan bagaimana nanti hakim membacakan vonisnya. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber. Dan pemirsa, penegakan hukum dan akuntabilitas kebijakan publik sama-sama penting. Menarik untuk kita tunggu penilaian seluruh fakta persidangan oleh majelis hakim nanti di tengah berkembangnya berbagai pandangan di ruang publik. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.